Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat ini membawa keberkahan di beberapa tempat di Jakarta ini. Hujan deras ya sejak dari malam gitu ya. Oh, Dan kita kembali ajak Anda berbincang dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. heeh. Alhamdulillah masih kami berdua masih bisa terus menemani. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda kembali. Ini menjelang akhir pekan kita udah sampai. Yes, oke. Nah, seperti sebelum kita ngomongin beberapa ya, topik-topik yang kita bahas, kita mesti memberikan semacam ralat dan juga klarifikasi sedikit ya, Mbak. Kalau dari saya kemarin banyak, Mhm. meskipun sudah saya jawab langsung itu, kemarin saya menyebut beberapa kali nama Rizal Ramli yang seharusnya itu saya sebut sebagai Faisal Basri. Ini memang Mhm. eh, karena sebenarnya dua-duanya ini memang sama-sama ekonom dan juga sama-sama aktivis dan kebetulan kalau Bang Rizal Ramli kan kita punya hubungan yang dekat gitu walaupun sudah almarhum tapi kadang-kadang masih terus hidup dalam ingatan kita. Jadi dengan ini kesalahan kita perbaiki ya, Mbak Agi ya. Oke, dan soal pemakzulan segala yang sekarang disuarakan oleh Faisal Basri juga karena Ya, memang juga disuarakan oleh Bang Rizal Ramli. Dan satu ya. lagi saya ingin memberikan ralat kenapa kemarin wajah saya dan Oh, bukan ralat background kalau itu itu penjelasan. penjelasan lah Ya. ya, Mm-mm. penjelasan bahwa wajah dan background saya terlihat merah karena memang lampunya itu banyak kuning dan saya sedang tidak berada di tempat biasa saya tapping, begitu saya sedang berada di Jogja, tapi mudah-mudahan ini saya sudah berpindah lokasi, mudah-mudahan ini lebih baik lah Ya. pencahayaan. Oke, dan juga audionya memang agak kurang kemarin putus-putus ada semacam itu. Jadi ya banyak, mudah-mudahan hari ini bisa lebih baik. Tapi terima kasih loh, walaupun dengan segala macam kekurangan kita itu kesalahan dan kekurangan kita masih dukungan dari para viewer kita itu tetap luar biasa gitu sambutannya. Kita selalu mengucapkan terima kasih, bersyukur atas semua kritik, saran dan doa-doa juga dan juga eh, kecintaan dan kasih sayang Anda kepada kami berdua dan itu tentu kita balas dengan loyalitas kita juga rasa sayang kita pada Anda semua para viewer of the record ya Mbak Agi ya. Ya, betul. Oke, Mbak Agi kita mari mulai bahas ini. Saya jujur aja Mbak Agi dalam sebenarnya sudah sejak beberapa waktu ini saya terenyuh sekali melihat nasib saudara-saudara kita di Kampung Bayam ya di Jakarta Utara itu yang pada masanya Pak Anies kan ketika lokasi bangunan itu dibangun untuk Jakarta International Stadium ya mereka itu kan kemudian dijanjikan mereka akan pindah bisa menempati bangunan rumah susun Kampung Bayam itu gitu ya Betul. dan Pak Anies kelihatannya sebenarnya mencoba menempati janjinya itu karena sudah dibangunkan rumah susun Kampung Bayam dan mereka itu warga di sana itu kan sudah didaftar gitu ya, sudah didaftar dan masing-masing sudah dapat nomor unitnya gitu, jadi tinggal masuk. Betul. Tapi rupanya waktunya Pak Anies pensiun dari Gubernur DKI Jakarta atau masa jabatannya berakhir itu belum sempat direalisasi dan yang mengejutkan itu ternyata sekarang Pemprov DKI dan melalui Jakpro itu menolak untuk menempatkan warga Kampung Bayam itu di lokasi itu. Ini kejam sekali dan saya terterenyuh sekali kemarin ketika berlangsung acara Desak Anies sebenarnya Desak Anies Betul. Kesehatan itu ya. Ada warga Kampung Bayam yang ikut hadir di situ dan mereka menangis di pelukan. Salah satunya menangis di pelukannya Pak Anies. Ini luar biasa membuat saya terenyuh kok kejam sekali ya penguasa ini terhadap rakyatnya sendiri gitu ya. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Kita prihatin ya, karena memang Hmm. ini sudah dijanjikan dan sudah ada kesepakatan gitu. Dan pembicaraannya ketika akan dibangun JIS, itu kan mereka memang berada di sekitar situ gitu. Jadi Hmm. JIS itu harus memiliki akses jalan gitu, yang antara lain juga harus berjarak lah dari JIS tersebut. Tapi Hmm. memang warga Kampung Bayam ini kan sudah cukup lama tinggal di situ begitu Mas Hersu. Hmm. Jadi wajar kalau seandainya kemudian mereka meminta dibangunkan rumah susun yang itu tidak terlalu jauh dari lokasi Hmm. tersebut karena memang mereka sudah terbiasa. Mereka tidak menolak kehadiran JIS, tapi ada kompensasi. Hmm. Nah, terus kemudian juga soal pemberian kompensasi berupa uang gitu ya, berupa Hmm. materi, itu kan memang merupakan bagian dari perjanjian. Hmm. Mereka mendapatkan itu, tapi juga mereka mendapatkan rumah susun yang sudah dibangun tersebut yang disebut KSB kalau tidak salah ya, Hmm. Kampung Susun Bayam begitu namanya. Hmm. Dan itu sudah selesai, sudah jadi, Hmm. tinggal mereka bagaimana ada kesepakatan perjanjian ditandatangani apa dan sebagainya begitu ya, dan mereka sudah bisa menghuni begitu. Tapi ternyata sekarang berubah setelah kemudian Anies selesai jabatannya pada bulan Oktober 2023 digantikan dengan Heri Budi. Nah ternyata
ini perjanjian yang seharusnya itu berkelanjutan begitu ya, karena ini kan memerlukan tahapan, tidak ada sesuatu yang merupakan pembangunan itu akan selesai dalam 1 bulan 2 bulan, pasti pembangunannya saja butuh waktu sekian lama dan sesudah itu kebetulan diserah terimakannya ketika Anies sudah selesai menjabat begitu, seharusnya ini dilanjutkan oleh Budi, tapi ternyata itu semua terjadi berbagai hal lagi, pembicaraan lagi oleh Jakpro apa dan sebagainya, akhirnya kemudian tertunda dan sampai sekarang bahkan ada 4 orang warga Kampung Bayam itu diadukan ke polisi, dilaporkan ke polisi. Jadi itu yang membuat renyuh, makanya kemarin ketika acara desak Anies, mereka mendatangi Anies, mereka memeluk, ada salah seorang bapak memeluk Anies dan seolah tidak mau lepas karena menangisnya itu terseduh-seduh begitu ya. Itu saya rasa ya karena dia tidak menyangka bahwa akan menjadi seperti ini begitu. Ya. Oke, coba ini kita langsung saja ya, kan topiknya kita bahas topik ini di luar, nanti akan ada topik-topik yang kita bahas, tapi ini saya kira jadi bahasan utama. Kita coba saksikan dulu video ini ya, ketika warga itu menangis bersama ketika bertemu dengan Anies Baswedan. Ada Bu Anies, insya Allah sabar, nanti akan datang waktunya perubahan. Ya, akan datang waktunya perubahan. Nanti kita bisa lakukan kembali. Ya, sekarang kewenangannya lagi nggak ada kewenangan, kita sama-sama rakyat biasa. Nanti begitu ada kewenangan, kita kembalikan apa yang sudah seharusnya. Ya, yang sabar sekarang, yang sabar. Ya, insya Allah ada waktunya nanti. Ya, Bismillah. Bismillah. Sabar, saya bilangin buat teman-teman, jagain, jangan patah semangat, ya. Berapa bulan lagi insya Allah, ya. Bismillah. Ya, sabar. Ya, kita foto dulu sini, nanti gantian fotonya sini. Kampung Bayam dulu sini. Ya. Maaf. Ya. Kampung Bayam sini, Kampung Bayam. Iya. Kampung Bayam. Teman-teman Kampung Bayam. Ya, mungkin ada yang duduk di bawah, Bapak. Ada yang duduk di bawah, Ibu. Ya, lagi dikit. Lagi gambar. Ya. Satu, dua, duduk. Ya makanya saya bilang, saya jujur terenyuh, terharu gitu Mbak melihat itu, dan saya kemudian mencari-cari tahu gitu apa sebenarnya yang terjadi soal ini. Dan sebenarnya soal ini sudah disampaikan juga oleh Anies itu dalam sebuah forum, tanggal berapa saya lupa ya, waktu dia restorasi Indonesia itu ya, yang waktu itu bersama dengan anggota DPR dari Komisi 3 dari Nasdem, Ahmad Saroni, dan pada waktu itu ditanya dia soal bagaimana status Kampung Bayam itu, dan Anies jawab cukup panjang pada waktu itu. Coba kita simak ya jawaban dari Anies Baswedan. Jadi kalau dari jawaban Anies ini clear Mbak ya, sebenarnya dia sudah memenuhi janjinya, pembangunan itu sudah diselesaikan oleh dia, dan itu dan warga juga sudah didata, tinggal kemudian mereka menempati tempat-tempat itu sesuai dengan data yang sudah disampaikan. Tapi ternyata kemudian oleh Jakpro, dan tentu saja ini oleh Pemprov DKI lah ini, Jakpro-nya nggak bisa ditolak begitu ya Mbak, dan dengan alasan ya itu tadi, mereka tidak punya alas hukum yang kuat dan mereka sudah mendapat ganti rugi. Ya benar sih kalau ngomongin seperti itu, ya memang benar banyak sekali status tanah negara yang mereka tempati itu tanah negara, tapi ini kan juga rakyat Indonesia sebenarnya gitu, dan dalam agraria saya nggak tahu berapa tahun mereka sudah tinggal di situ, kan memang ada aturan kalau lahan-lahan yang kosong yang sudah ditempati tahun itu ya mereka yang berhak untuk mendapatkan semacam hak kepemilikan di atas tanah itu. Tapi lepas dari itu, saya kira sebenarnya kewajiban dari pemerintah itu ya kepada rakyatnya untuk melindungi rakyatnya ya. Dan ini kok dengan alasan soal sengketa alas hak yang sebenarnya sudah selesai sebelumnya dengan pemerintahnya Anies Baswedan, malah jadi semacam ini yang membuat saya jadi bertanya-tanya apa sesungguhnya yang terjadi ini Mbak Agi, dan sampai kemudian dilaporkan ke polisi ya segala macam mereka ya, yang mereka memaksa itu masuk ke situ gitu ya. Jadi mereka sekarang ini sangat-sangat kecewa karena ketika di masa Anies mereka merasa diajak berdialog, mereka
kan prinsipnya adalah kesetaraan itu tadi, begitu Mas Hersu. Jadi mereka sekarang kan juga begitu kok sekarang situasinya jadi berbeda. Kalau dulu dimanusiakan, sekarang dilaporkan, begitu. Antara dimanusiakan dan dilaporkan itu kan seperti dua kutub yang sangat-sangat berbeda, begitu. Ketika dulu mereka dianggap setara dengan Pemprov DKI ketika berdialog. Dan di masa Anies juga ini Jakpro ini kan adalah BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah. Itu sepertinya memiliki hati gitu, tapi ketika sekarang sudah berubah menjadi gubernurnya adalah Heru Budi, begitu ini sepertinya Jakpro tidak apa ya namanya Mas Hirsu, perjanjian yang sebelumnya itu mereka berusaha untuk membuat seperti ketentuan baru begitu, seperti misalnya yang kalau saya baca ya itu adalah itu harus ditebus dengan jumlah tertentu lah dibayarkan untuk administrasinya apa dan sebagainya, yang tadinya sekitar 1, berapa juta, akhirnya setelah dinegosiasi itu adalah sekitar 7 juta dan juga ada biaya sewanya begitulah ya, kurang lebih demikian. Nah ini yang mereka tidak mau gitu karena sebelumnya memang tidak ada ketentuan-ketentuan itu. Terus kemudian ini diarahkan mereka untuk tidak menghuni KSB itu tapi ke Nagrek, yaitu di daerah Cilincing dan juga rumah susun di Muara Angke. Jadi rumah susun di Nagrek ini tentunya agak jauh dari situ. Ya, mereka sudah terbiasa dengan lingkungan tersebut. Mereka juga memiliki pekerjaan lain. Memang walaupun informal kebanyakan pekerjaan yang misalnya seperti tukang parkir, mereka juga ada yang jadi pemulung. Kan di situ kan ada di daerah Sunter itu memang ada apa namanya tempat pembuangan sampah yang besar Mas Hersu yang dulu akan menjadi bahan untuk pembangkit listrik. Terus kemudian juga banyak sekali yang misalnya kerja di bengkel, misalnya kerja di mana sekitar situ. Nah, kalau seandainya mereka harus pergi ke tempat lain, artinya mereka akses ke tempat kerja yang selama ini mereka miliki itu akan memerlukan transportasi sehari-hari yang mereka akan menggerus pendapatan mereka. Begitu juga anak-anak yang sekolah yang saat ini sedang sekolah harus pindah sekolah dan sebagainya. Berbagai macam pengurusan yang kalau saya mungkin bagi mereka yang memiliki pekerjaan tetap dengan minimal UMR daerah atau UMP provinsi Jakarta itu mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi kan mereka ini informal yang belum tentu pendapatannya setiap bulan itu akan selalu sama dan mereka tidak membayangkan bahwa akan jadi berubah seperti ini. Mereka membayangkan ketika kampung susun Bayam itu dibangun, itulah rumah kami yang berikutnya. Rumah kami sedang dibangun gitu. Dan sementara pada waktu itu mereka juga mendapatkan berupa ganti rugi secara tunai begitu pembayaran Mas Her sudah. Tapi itu memang merupakan bagian dari skema, tidak hanya mendapatkan menghuni kampung susun Bayam, KSB kampung susun Bayam, tapi mereka juga mendapatkan sejumlah uang begitu. Nah ternyata rupanya di saat ini Jakpro berpendapat bahwa kan sudah mendapatkan uang, jadi sebetulnya tidak perlu lagi mereka menuntut untuk kampung susun Bayam. Tapi ketika mereka menuntut ini yang kemudian dipolisikan 4 orang ini Mas Herzo ada di antara mereka itu karena mereka menerobos masuk, mereka tidak sabar menerobos masuk dan kemudian menghuni unit gitu yang menurut mereka adalah menjadi haknya mereka karena memang sudah dijanjikan. Nah ini yang dianggap ini pelanggaran, ini pidana karena mereka tidak ada perjanjian sudah boleh masuk menempati. Sementara mereka beralasan bahwa kami memiliki anaknya satu keluarga itu ada beberapa anak dan kemudian anak kami ini sekarang sedang ujian dan mereka saat ini tinggal di tenda-tenda seperti itu yang tentunya tidak layak. Mereka takut anak sakit dan sebagainya apalagi sedang menempuh ujian, jadi mereka ingin berteduh di tempat yang lebih layak. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan dan dilaporkan. Nguras air, kerja bakti nyari air gitu. kerja bakti nyari air. Lah bapak-bapak kerja bakti di situ, kita di sini. Iya, kita di sini. Masalah Biarin ibu-ibu. Iya, ibu-ibu yang inisiatif cari air bersih. Mudah-mudahan bersih airnya. Iya, biar maksudnya dikuras biar kuras dulu. Kotorannya biar keluar dulu. ya. Lumpur juga ya? Iya. Kita yang ambil sampah, ada sampahnya aja. Awas dulu untuk gesernya coba, awas ya. Iya. Bawain aja, ke bawain apa? Nggak bisa mau di sini aja nah. Nggak kesini. Iya, tadi dikasih tahu Mas Satpam, Mak. Apa katanya suruh buka ini. Suruh buka ini ada air bersih. Air bersih. Sini coba ntar ini kan. Ini apa ya Mas Hersu, kalau melihat Anies pun kalau saya rasa dia seperti
menyesal sekali begitu ya, kenapa ini harus jadi seperti ini, padahal step by step-nya sudah dirangkai, sudah sama-sama perjanjian satu sama lain itu sudah jelas, kan sebetulnya hanya tinggal dilanjutkan begitu. Iya, iya. Tapi kenapa Pembangunannya juga udah selesai kan, sebenarnya tinggal betul, sudah pengiriman selesai. aja gitu. Iya, iya. Ya. Iya. Nah, dan semula kan ini coba digoreng gitu ya, Mbak, saya lihat PSI yang menyuarakan ini soal bagaimana Pak Jawa Anies terhadap soal Kampung Bayam gitu, walaupun kemudian dengan mudah itu dipatahkan gitu ya narasi itu. Tapi di media sosial ini banyak sekali digoreng untuk mendiskreditkan Anies Baswedan. Yang terjadi kan bukan seperti itu harusnya. Iya, iya, betul sekali. Bahkan ini digoreng tidak hanya kali ini. Dulu kan ketika JIS sedang dibangun begitu dan kemudian Giring datang apa namanya Iya, iya. datang ke lokasi Formula E, dia pernah datang ke sana kejeblos. Itu kan berusaha mendegradasi Formula E dan sirkuitnya maksudnya yang katanya ini tidak mungkin ini ya, tempat apa ya tempat kambing-kambing berkeliaran di sana, gitu ya, menggiring kambing ini tidak mungkin dalam waktu 2-3 bulan ini akan menjadi sirkuit. Oh itu ternyata kebetulan menjadi sirkuit. Begitu juga dengan Kampung Bayam ini, ketika JIS sedang dibangun juga, Giring datang ke sana dan kemudian dia menyanyi, membawa gitar bersama masyarakat warga setempat yang dia temui pada saat itu. Warga ini kan tidak tahu kalau dia dipolitisasi, tidak tahu bahwa itu direkam dan kemudian diupload dan kemudian diberikan narasi bahwa PSI itu pro mereka warga Kampung Bayam ini yang dinarasikan menolak dan kemudian mereka belum tentu akan mendapatkan penggantian yang layak begitu dan sebagainya. Tapi ternyata ada KSB Kampung Susun Bayam yang kemudian berdiri ternyata mendapatkan justru tempat yang lebih layak daripada tempat mereka sebelumnya yang kebanyakan tidak permanen begitu. Tapi ya, begitulah situasinya Mas Hirsu. Memang narasi seperti ini degradasi membuat sebuah prestasi itu justru menjadi bentana bagi sekelompok masyarakat itu sungguh mudah sekali diputarbalikkan dan sekali itu muncul di media sosial walaupun kemudian ada klarifikasi itu tetap diharapkan sekian persennya itu yang sudah melihat atau membaca atau menonton tidak akan mendapatkan klarifikasinya. Jadi mereka tetap ada pemahaman yang pertama bahwa itu tidak sukses, bahwa itu mengorbankan warga Kampung Bayam, bahwa itu sekarang tidak terlaksana dan gagal. Jadi mereka tidak tahu yang progresnya seperti apa. Kan belum tentu kita mengunjungi sebuah situs, kemudian kita membaca, kemudian kita mencari tahu untuk klarifikasi beberapa hari kemudian gimana sih kelanjutannya, update-nya. Belum tentu orang melakukan itu. Ini memang era post-truth dan orang banyak hidup dalam echo chamber gitu ya. Jadi ya mereka hanya kalau post-truth itu mereka betul-betul hanya mempercayai informasi-informasi yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu, walaupun sebenarnya faktanya tidak seperti itu. Sementara kalau echo chamber nih, ya mereka hanya mendapatkan informasi sepihak dari circle mereka sendiri gitu, dan kebetulan narasinya sesuai dengan yang mereka harapkan. Ini saya kira berbahaya sekali, dan faktanya yang terjadi ini menurut saya ini luar biasa ya. Kalau saya nggak bisa menggunakan kata lain kecuali bahwa ini sangat kejam dari Pemprov DKI terhadap rakyatnya sendiri gitu ya. Nanti mungkin aja bisa dicari-cari, oh mereka satu tidak punya alas hukum, oh mereka bukan berKTP DKI dan sebagainya. Tetap aja mereka ini adalah warga Indonesia yang harus dilindungi kan begitu. Iya, alasan bahwa mereka tidak memiliki hak atas tanah begitu kan ceritanya. Itu memang alasan yang udah sering dipakai begitu ya. Dan kalau sudah dengan alasan itu berarti ya sudah nggak punya hak, nggak bisa menuntut, tidak bisa apapun begitu kan, tidak punya ini. Tapi sekarang mereka sudah mengadukan ini ke Komnas HAM. Komnas HAM juga sudah akan bergerak. Rupanya LSM gitu sepertinya akan menjadi backing mereka. Kita lihat lagi nanti Mas Hirsu perkembangannya. Karena kalau dari kacamata LSM mereka juga memiliki penilaian yang sama seperti kita. Iya. Jadi ini memang makanya kita selalu bicara soal etika. Kan banyak sekali pejabat kita ini selalu alas hukumnya gitu, bahwa tidak ada legal formalnya. Tapi secara etika mereka tidak memperhitungkan itu, dan kita tahu bahwa proses legal formal di Indonesia itu kan sekarang bisa diatur-atur karena banyak sekali produk-produk perundang-undangan yang lahir di DPR itu prosesnya tidak legal gitu kan, karena itu adalah kepentingan kelompok tertentu seperti Omnibus Law, kemudian Undang-Undang Minerba dan sebagainya. Jadi macam-macam ini kalau bekerja tidak dengan hati nurani, ya yang ini yang terjadi demi mengabdi pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu, ya akibatnya semacam ini. Dan saya kira sebenarnya kalau kita ngomongin soal Gubernur DKI ini kan memang sejak awal pejabat Gubernur DKI itu ya kelihatan sekali sejak awal memang
dia kelihatannya gitu ya, banyak yang menyebutnya dia mendapat tugas untuk mendowngrade Anies kan gitu ya. Kita ingat Iya. awal dulu soal pembangunan jalur sepeda, kemudian soal pedestrian yang juga jadi banyak dipersoalkan, tapi kemudian kelihatannya karena banyak sekali mendapat kritik dan penentangan, kelihatannya mulai mereda gitu langkah-langkah semacam itu. Tapi Betul. saya lihat sekarang berlanjut ke soal Kampung Bayam. Nah, ini menurut saya wajar kalau kemudian para aktivis harus mendampingi para warga dari Kampung Bayam ini karena mereka betul-betul dizolimi ini oleh Pemprov DKI dan Jack Pro gitu. Tetapi kalau kita teruskan ke Pak Heru Budi itu ternyata sekarang justru yang disoroti oleh banyak kalangan di Jakarta itu tiba-tiba kenapa banyak sekali foto-foto poster-poster Heru Budi di berbagai tempat ya, dan padahal dia ini kan sebenarnya cuma PJ yang dipilih pun tidak oleh rakyat. Sebenarnya di awal juga mempersoalkan pejabat gubernur ini legalitas formalnya, atau kalau tidak legal formal ya basis legitimasinya apa dia menjadi seorang gubernur itu, dan apalagi kemudian kalau dia menggunakan anggaran rakyat untuk semacam menjual diri dia ini sekarang ini Mbak, kelihatannya ya semacam kampanye gitu. Iya, banyak sekali suara yang menilai begitu warga Jakarta, Mas Hersu, dan itu disuarakan lewat netizen begitu ya. Pengamat-pengamat pun juga mengatakan demikian, dan itu malah dinilai sebagai merusak pemandangan di Jakarta gitu. Jadi wajah Pak Heru Budi yang bertebaran begitu ya, bertebaran baik itu berupa spanduk, baliho, ini berupa foto-foto loh ya, walaupun di situ ada beberapa narasi lah di samping wajah tersebut gitu. Ini berupa stiker juga, banner juga, dan juga ada di kartu transportasi yang ada di Jakarta itu juga ada di situ begitu. Dan kita tahu di masa Anies ini tidak ada gitu, tidak ada wajah Anies di kartu-kartu kalau di Jakarta kan kita memakai kartu itu juga untuk busway, kartu itu juga untuk KRL, komuter lain ya Mas Hersu. Apa ya, Jaklingko ya namanya ya kartu. Ya Jaklingko lah begitu ya, untuk untuk mikrolet yang kan saling berkesinambungan kalau di Jakarta itu gitu. Walaupun saya masih agak jarang lah menggunakan itu, tapi saya lihat teman-teman yang banyak menggunakan itu tuh mereka sungguh bersyukur begitu ya. Tapi saat ini ya itu di halte-halte di mana mereka seperti halte Transjakarta seperti apa, itu mereka risih karena selalu ketemu sama Pak Heru Budi gitu. Jadi Pak Heru Budi ada di mana-mana, dia nggak perlu kemana-mana tapi ada di mana-mana kayak gitu. Ya, dan siapa lu gitu kan kira-kira kalau akan nanya kan gitu ya. Bahkan ada yang mengunggah itu ada videotron, ada Pak Heru Budi juga di situ, dan itu saya tidak tahu itu ada di mana, tapi diunggah oleh netizen begitu Mas Hersu. Nah ini sampai ke videotron segala, maaf, udah kayak capres begitu ya, udah kayak ya nggak mungkin lah dia nyapres ya, karena kan capres sudah lewat, mungkin pilkada ya Mbak, jangan-jangan ya. Iya, itu yang diduga. Jadi dia untuk menaikkan popularitas juga, ini kan menyangkut kalau orang sering melihat wajahnya itu orang melihatnya oh dia orang yang bekerja. Jadi untuk mengangkat kinerjanya, walaupun kita tidak tahu kinerjanya, orang yang melihat pun misalnya melihat oh itu pimpinan kita seperti itu kan. Kadang orang kan memilih bukan berdasarkan karena dia tahu kinerjanya begitu. Tapi ini memang mendapatkan banyak sekali kritikan Mas Hersu, dan kemudian Sekda yaitu Joko Agus Setiono itu ketika orang mengatakan bahwa itu mengganggu estetika kota Jakarta yang selama ini sudah diperindah sedemikian rupa, tapi kemudian ada wajah itu di mana-mana gitu, itu mengganggu estetika. Malah si Joko ini Sekda mengatakan bahwa estetika siapa yang menilai, dia bilang begitu. Kalau saya menilainya enggak merusak kok, dia mengatakan demikian. Itu mengucapkan selamat pemilu, ya kan kita harus pemilu dengan imbauan, masalahnya di mana gitu. Jadi maksudnya kita harus mengimbau pemilu dengan sukacita, dengan gembira gitu. Karena di situ kan ada tulisannya di stiker atau di baliho atau di banner dan sebagainya, itu ada wajah Pak Heru Budi, dan kemudian tulisannya adalah pilihan cerdas, pemilu aman, Indonesia kuat. Begitu. Pilihan cerdas itu maksudnya pilihan siapa ya? Kalau yang cerdas kepada siapa gitu Mas Hersu. Jadi ini memang kalimatnya pun tagline-nya ini juga mengambang, dan kita ya tahu lah kalau wajah ditampakkan itu arah-arahnya kemana, bisa jadi dia untuk pilkada begitu kan. Dan itu tidak pernah terjadi, bahkan ada instruksi ketika di masa Anies ini mungkin warga protes karena memang di masa Anies kita tidak menemui wajah Anies di mana-mana.
Tidak ada, walaupun dia meresmikan itu, meresmikan bersama Pak Jokowi misalnya untuk MRT begitu ya, meresmikan busway, halte baru apa dan sebagainya, tidak pernah di situ ada wajah dia di situ. Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri atau Natal pun tidak ada wajahnya di spanduk-spanduk ucapan, hanya di situ dari Pemprov DKI. Jadi atas namanya Pemprov DKI, karena pembuatan spanduk walaupun hanya berapa ribu itu dengan menggunakan dana Pemprov DKI. Nah, dana Pemprov DKI ini yang sekarang itu kira-kira Heru Budi pakai dana pribadi untuk membuat banners, stiker dan sebagainya, pakai dana pribadi atau Pemprov DKI. Apalagi belakangan Heru Budi mengatakan bahwa dana di DKI itu yang hanya yang bukan hanya ya, kata dia sekitar 80 triliun lebih begitu, itu tidak cukup sebenarnya untuk DKI. Ini kan aneh, sementara kita tahu Pak Prabowo sendiri bahkan pada debat capres mempertanyakan dana provinsi DKI termasuk yang paling tinggi untuk ukuran provinsi di Indonesia. Tapi kenapa Pak Anies tidak bisa menjaga Jakarta itu dari polusi, karena Jakarta termasuk polusi yang paling berat. Dan kemudian Anies kan sempat menjawab bahwa ya itu angin tidak memiliki KTP apa dan sebagainya, dan menjadi menjadi isu yang negatif lah untuk Anies. Padahal ketika dijelaskan, bahkan sampai ada LSM juga yang ikut menjelaskan begitu Mas Yerso, bahwa polusi di Jakarta kenapa pada saat tertentu itu sangat-sangat clear begitu. Bahkan anak saya gitu pulang dari keliling Jakarta, hari ini aneh banget loh, ini clear banget, ini begini dan sebagainya, padahal ya karena anginnya memang tidak bertiup di Jakarta. Seperti kita ketahui, PLTU di sekitar Jakarta ada sekitar 16 dan itu mengepung Jakarta begitu. Jadi ketika Anies angin gitu, seperti kata Pak Anies, angin itu misalnya PLTU yang ada di barat sementara anginnya ke arah timur, maka itu akan masuk ke kota Jakarta. Begitu juga dari arah yang lain gitu. Jadi memang kalau polusi di Jakarta itu antara lain juga karena industri, Mas Hersu, dan memang industri yang paling besar. Setelah itu untuk kendaraan yang paling besar adalah motor, kendaraan bermotor, maksudnya kendaraan bensin begitu. Ya. Oke, jadi ini memang memang banyak sekali keanehan-keanehan dan harus kita jelaskan pada publik bahwa Pak Heru Budi ini selain pejabat Gubernur DKI Jakarta, beliau itu sampai sekarang masih merangkap jabatan sebagai Kepala Sekretariat Presiden ya kalau tidak salah Mbak ya. Kasatpres, iya, ya, Kepala Sekretariat Presiden. Jadi bayangkan ada seorang kepala staf presiden dan kemudian merangkap jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan tentu saja dengan sikap Presiden Jokowi yang sekarang mau cawe-cawe dan kelihatan tidak netral, ya mau tidak mau dia juga dipastikan juga tidak akan netral gitu. Iya, itulah kenapa warga Jakarta begitu yang kita sorot gitu dari media sosial, mereka mengatakan ini baru PJ saja yang PJ dengan dibatasi limit waktu untuk berpuasa begitu ya Mas Hersut, ini saja sudah membuat kondisi gitu yang sebelumnya baik gitu menjadi dia memiliki kebijakan-kebijakan yang tidak, kebijakan yang menurut dia akan populis, yang akan membahagiakan rakyat, kenapa? Tapi ternyata tidak gitu, seperti misalnya seperti kata Mas Hirsu tadi yang di Santa itu Mas Hirsu jalur sepeda yang dipotong, terus kemudian karena ternyata menyebabkan kemacetan yang luar biasa sampai 5 jam ketika itu, bahkan disebutkan sebagai kemacetan yang paling mengerikan selama ini hanya di seputaran situ, akhirnya dia dikembalikan seperti semula. Seperti Anies membuat di daerah itu. Dan yang belakangan ini dipangkas adalah jalur sepeda. Jalur sepeda belakangan ini ada 13 ruas yang dipangkas, padahal sebelumnya sudah ada yang dipangkas. Yang dulu anggarannya berapa, yang terakhir itu hanya sekitar untuk pemeliharaan atau itu sekitar 1 miliar. Dan tidak ada penambahan jalur sepeda, padahal itu sudah di yang namanya komunitas bersepeda goes yang di Jakarta itu udah kan kalau di Jakarta banyak sekali yang berangkat kerja itu dengan menggunakan sepeda, Mas Hirsu. Bike to work misalnya bahkan dari BSD pun ke Jakarta bisa mereka pakai sepeda karena mereka sekalian berolahraga. Nah, itu mereka adalah para pendukung Pak Jokowi loh kebanyakan, Mas Hersu. Makanya mereka kecewa sangat karena ini kemudian dihilangkannya atau dipangkasnya oleh orang yang ditunjuk oleh Pak Jokowi. Mereka mempertanyakan, ini baru PJ saja seperti ini, apalagi kalau ada undang-undang yang disahkan, yaitu gubernur betul-betul ditunjuk oleh presiden. Dan presidennya kita tahu kemungkinan besar gitu ya saat ini yang diinginkan oleh Pak Jokowi adalah Prabowo yang betul-betul 100% akan melanjutkan program dia. Ya, dan ini kan ada undang-undang RUU DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta yang dihilangkan ibu kotanya itu kan, yang kemarin juga sempat ramai karena disebutkan bahwa nantinya Gubernur DKI Jakarta itu
akan ditunjuk oleh presiden terpilih dong nantinya, dan kemudian untuk wilayah aglomerasi itu wilayah untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur, Jabodetabek, Jabur, apa sih pokoknya Jabodetabekjur. Nah itu susahnya itu kan nanti akan di bawah kendali oleh wakil presiden gitu. Artinya kalau Pak Prabowo dan Gibran yang terpilih nanti, ya Pak Prabowo akan tinggal di istana negara di sana di Jakarta, di mana, di Nusantara. Sementara kelihatannya nanti wakil presiden yang akan tinggal di Jakarta dan menguasai Jabodetabekjur. Nah begitu ya, dan itu berarti dan kita tahu sebenarnya justru peredaran ekonomi itu ya di wilayah ini, di wilayah aglomerasi. Jadi yang berkuasa sesungguhnya nanti Gibran itu kalau terjadi mereka terpilih dan undang-undang itu diwujudkan. Orang kemudian bercanda, kalau gitu siapa nanti gubernur DKI Jakarta dipilihnya? Mungkin ada waktu itu nyebutnya, Kaisang yang akan dipilih jadi gubernur DKI Jakarta. Mungkin saja Heru Budi lagi yang dilanjutkan karena selama ini mungkin dia dianggap berhasil menjalankan misi-misi yang diembankan oleh Pak Jokowi kepada dia gitu ya Mbak Aki. Iya betul sekali Mas Hersu, apalagi dia sudah mengatakan bahwa anggaran 80 triliun itu kan memberikan tanda-tanda ya bahwa itu tidak cukup anggaran 80 triliun untuk Jakarta. Padahal selama ini Anies dikatakan oleh Prabowo itu tadi dalam debat itu bahwa anggaran 80 triliun itu besar sekali. Kenapa Anda tidak bisa membebaskan Jakarta dari polusi? Itu dianggap tinggi, sementara Anies juga tidak pernah mengeluh bahwa anggaran 80 triliun itu kurang, tapi di masa Heru Budi yang entah dia melakukan apa, dia merasa anggaran itu kurang. Jangan waktu masa COVID itu anggarannya terpangkas besar sekali loh Mbak. Banyak sekali, betul. Dan ternyata selama masa COVID itu justru digunakan oleh Anies untuk membangun banyak sekali infrastruktur di Jakarta kan. Iya, dan membangun kerjasama juga supaya dengan petani di daerah dan sebagainya supaya mendapatkan pasokan dan kepastian sehingga harga tidak naik, begitu mengamankan harga dan sebagainya. Oke, saya kira kita masih ada kaitannya dengan Jakarta ini, kan ada satu yang saya kira ini makin menunjukkan betapa kejamnya pemerintah terhadap rakyatnya sendiri adalah rencana dari Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang akan menaikkan pajak untuk kendaraan bermotor yang menggunakan bensin, gitu ya. Iya, itu kan dan katanya ini dalam rangka untuk mengurangi polusi di Jakarta, gitu ya. Jadi mengurangi polusi di Jakarta, saya akan mencarahkan rakyat kecil karena alasannya yang saya kira nggak masuk akal, karena dia bilang bahwa nanti dengan begitu subsidinya itu satu polusinya akan berkurang, kedua subsidi pajak-pajak dari kendaraan bermotor bensin ini bisa untuk mensubsidi LRT dan kereta cepat. Coba bayangkan itu Mbak, dan kan kemudian orang jadi curiga juga karena bagaimanapun ini kan berkaitan dengan bisnis bisnis kendaraan listrik ini yang dikuasai oleh kroni-kroninya Pak Jokowi, dan bahkan Pak Luhut juga ada di situ ya, termasuk Pak Muldoko juga ada di bisnis itu juga kan gitu ya Mbak Agi. Betul sekali Mas Hersu. Jadi ini sekarang sudah ramai sekali ini peristiwa kemarin ya, ketika ada acara Build Your Dream, yaitu sebuah mobil listrik, itu tidak hanya listrik ya. Sih dari BYD ini tidak hanya dia memproduksi mobil listrik, tapi juga mobil hybrid, begitu juga mobil hidrogen dan sebagainya, bersaing dengan Jepang kalau yang itu ya. Jadi ini memang raksasa mobil yang nomor satu ini. Dulu Tesla nomor satu ya, milik Elon Musk, tapi kemudian tahun 2022 itu disalip oleh BYD ini, dan sekarang ini masuk ke Indonesia. Ya, kita tahu ini masuk lewat siapa juga, begitu kan, karena kita memang ingin membangun komunitas mobil listrik. Nah, tapi di acara tersebut Pak Luhut mengungkapkan bahwa dia berencana ingin menaikkan pajak motor, kendaraan bermotor roda 2, itu yang berbahan bakar fosil atau bensin, menjadi pajaknya tinggi supaya mereka segera untuk menekan, semacam penekanan supaya mereka segera migrasi ke sana ya, bermigrasi ke motor listrik begitu. Nah ini komentar-komentar dari netizen ini luar biasa Mas Hersu, karena memang kebanyakan motor-motor ini begitu ya, itu kalau bagi orang kecil begitu, rakyat kecil itu bukan untuk memperkaya diri seperti Pak Luhut begitu, tapi untuk mencari sesuatu kasih. Selain mereka misalnya menjadi ojol, mereka juga bukan ojol, misalnya ojek organik yang biasa dari lingkungan, mereka juga misalnya untuk ke pasar membawa
dagang itu bahan-bahan yang akan mereka jual di pasar. Begitu juga kalau seandainya mau mengirit atau jemput anaknya ke sekolah dan sebagainya. Apalagi kalau di daerah Mas Hersu ini alat motor ini betul-betul menjadi tumpuan betul supaya hidup bisa hemat gitu. Nah, bagaimana mungkin sekarang ini dipaksa mereka harus segera beralih ke motor listrik. Yang dikeluhkan itu mungkin motornya nanti akan dapat subsidi dan sebagainya. Tapi rupanya harga baterai listrik sekarang itu tuh masih mahal sekali Mas Hersu harga baterainya. Dan seringkali motor listrik ini mereka harus membawa 2 baterai dan sebagainya yang sudah di-charge ya supaya mereka kalau terjadi sesuatu di tengah jalan bisa segera mengganti. Itu yang dilakukan juga oleh para ojol yang sudah memakai motor listrik. Dan di balik ini juga berita soal Pandu siapa namanya Pandu Sahrir itu adalah keponakan dari Pak Luhut sendiri, yaitu Pak Luhut memiliki adik perempuan gitu, istri dari Pak Syahrir dulu ekonom kita ya, dan itu namanya Pandu Sahrir yang sekarang memang berbagai bisnis Pak Luhut itu memang dijalankan oleh Pandu Sahrir sekarang ini dan Pandu Sahrir sendiri mengatakan dia siap untuk menggelontorkan sekitar 2 juta motor listrik ini ke pasaran. Nah kita tahu jadi kenapa ini ditekan itu yang kemudian disebut sebagai peng-peng pengusaha yang juga adalah dia sebagai penguasa begitu. Jadi yang namanya kebijakan bisa disetir yang antara lain sepertinya itu memihak kepada rakyat supaya rakyat lebih ini supaya polusinya turun dan sebagainya. Tapi di balik itu memang ada rencana oleh konglomerasi ini begitu Mas Hersu. Iya. Dan kita tahu kan kemarin gagal kan program untuk mengkonversi dari sepeda motor bawaan bensin ke mobil listrik ke motor listrik ini dengan subsidi itu kan gagal sampai sekarang. Jadi kelihatannya mau nggak mau ini modus baru lah memaksa mereka untuk membeli motor listrik ini dan kita pastikan kan mereka kemarin para produsen motor listrik ini pasti memproduksi besar-besaran karena memperkirakan bahwa akan terjadi migrasi besar-besaran dengan adanya subsidi yang cukup besar dari pemerintah. Tapi kan ternyata tidak cukup berhasil itu ya. Kita bisa mencurigai semacam itu Mbak Agi kan? Iya, dan mereka juga bertanya-tanya, ini apakah ada tambang nikel juga yang dikuasai oleh Pak Luhut, perusahaan Pak Luhut. Terus kalau batubara kita tahu ya Pak Luhut juga memang main di situ. Terus kemudian juga ini saya bacakan saja ya Mas Hersu, ini tanggapan dari netizen antara miris dan juga lucu juga. Jadi dalam kesedihan seperti itu mereka masih bisa ada juga yang mengaitkan dengan sakitnya Pak Luhut yang kemarin. Antara lain mereka mengatakan udah sembuh nyusahin rakyat. Kayak gitu. Jadi Pak Luhut ketika kemarin sakit kan sepertinya tenang gitu ya. Banyak soal-soal politik itu tidak panas, tenang. Tapi sekarang udah sembuh kok malah sekalinya ngomong tuh nyusahin rakyat. Mereka mengatakan demikian. Itu ada netizen yang menyatakan begitu ya Mbak ya? Iya, ada netizen yang ngomong begini Pak Luhut begitu. Dan ada juga yang bilang, aduh udah kembali ke setelan awal gitu. Setelan awal maksudnya ya memang setelannya beginilah setelan Pak Luhut gitu ya. Ada juga yang bilang miris bener, lagi susah malah dipaksa pindah. Ya. Terus ada Lord yang baik cuma Lord Baden Powell. Ini Lord Hati-hati ini ngomongin soal Lord ini ya. Terus kita ingatkan jangan sampai kayak kasusnya Haris Azhar dan Fathia ya. Dan Fathia begitu. Walaupun sudah di putus dan ternyata itu tidak terbukti ya. Lah proses peradilan semacam itu ya. Betul. Ini netizen sebaiknya jangan memberikan julukan yang dimana orang itu sensitif begitu ya. Jadi lebih baik kepada kita soroti kebijakannya saja ya, karena kan bagaimanapun kalau urusan kebijakan tuh nggak ada urusan personal gitu ya. Sebagai warga negara kita berhak untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan saya kira memang dalam situasi seperti sekarang memaksa orang pindah ke motor listrik itu dengan cara menaikkan pajak itu saya kira bukan sebuah kebijakan yang tepat dalam situasi semacam ini dan mereka juga wajar kalau kemudian mencurigai ada motif apa di balik semua itu bukan semata-mata soal urusan polusi di Jakarta kan gitu ya. Karena sebentar lagi kan orang akan banyak pindah ke IKN gitu kalau alasannya untuk berkurang gitu ya kan berarti polusinya harusnya berkurang juga. Saya kira gitu ya, Mbak Agi ya. Tapi ada Mas Hersu, ini komentar dari netizen juga yang pertanyaannya cerdas sih Mas Hersu. Dia mengatakan minimal infrastrukturnya disediakan dulu, terutama untuk di desa-desa. Saya setuju ini Mas Hersu, karena memang perkembangannya ke depan kita tuh memang harus beralih ke listrik. Tapi ketika itu dilakukan, ketika infrastrukturnya itu belum disediakan, itu nantinya malah akan menyusahkan rakyat. Ini cerdas ya. Tapi ini loh hati-hati loh perkembangan terbaru karena kemarin Pertamina saja sudah membuat groundbreaking itu tempat pengisian bahan bakar hidrogen. Oh iya, betul. Hidrogen juga. Trennya menarik di situ. Jadi saya menduga mungkin masa
sepeda motor listrik atau mobil listrik ini nggak akan terlalu lama dan Nggak kita akan lama. lompatan ke hidrogen, dan itu Mhm. Toyota itu sudah melakukan risetnya cukup lama. Kita tahu Honda juga kerjasama dengan Ford juga melakukan itu. Bahkan di Kanada sudah ada kereta yang menggunakan hidrogen. Jadi sebenarnya teknologi ini sangat cepat seperti itu, dan intinya kita ada roadmap-nya lah, tidak gerakan seperti ini dan kemudian dampaknya menyusahkan pada rakyat. Saya kira itu ya, Mbak Agi, ya. Iya. Oke. Mhm. Baik, Bagi, kita akhiri perbincangan kita kali ini ya, dengan kesedihan tentu saja kita duka cita untuk rakyat kita yang terus menderita, dan kok pemerintah kita semakin kejam kepada rakyatnya sendiri, mulai dari pemerintah daerah seperti Provinsi DKI dan sampai pemerintah di pusat gitu ya. Kita mesti mohon pamit, ketemu lagi sampai Senin pekan depan ya. Saya Resmono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.